Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada satu video yang hemat saya ini sangat menarik untuk kita simak dan kita telah secara bersama-sama. Di mana Bapak Presiden Jokowi kala menghadiri acara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI itu berpidato, dan pidatonya itu betul-betul di sisi lain mendorong para anak muda ini untuk lebih kreatif lagi dalam rangka untuk membangun ekonomi di Indonesia. Tetapi ada hal yang menarik dari pidato tersebut, secara tersirat bagaimana Pak Jokowi memberikan sindiran keras terhadap para menteri-menteri dan khususnya menteri-menteri yang berlatar belakang dari partai PDIP. Bagaimana pidato fullnya ini kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI beserta seluruh pimpinan lembaga-lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Gubernur DKI Jakarta, Kapolri yang juga hadir pada sore hari ini, yang saya hormati Ketua Umum HIPMI beserta seluruh jajaran pengurus dari pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh tanah air yang pada sore hari ini hadir, yang saya hormati pendiri HIPMI, penggagas HIPMI, beserta seluruh ketua-ketua umum HIPMI yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar HIPMI yang hari ini merayakan ulang tahun. Dan sebagai kado ulang tahun, tadi sudah didahului oleh Ketua Umum. Sebetulnya tadi tidak usah saya bisiki. Ya betul. Timing yang begitu sangat sempit, dari mobil ke sini saya bisiki, sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional. Dalam bentuk kepres sesuai yang diajukan dan diminta dari pendiri HIPMI, dari Ketua Umum HIPMI. Seingat saya sebulan atau 2 bulan yang lalu waktu berkunjung ke istana. Jadi dalam bentuk kepres. Kepres bukan PT. Bagi saya, hari jadi HIPMI yang ke-52 ini adalah hari yang sangat istimewa, karena nanti di ulang tahun yang ke-53 yang hadir sudah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Betul. Pak Prabowo kan. Mas Gibran. Namun meskipun presidennya sudah ganti, saya kira semua dari kita tidak usah khawatir. Betul Pak Dewi. Karena program yang ada adalah program keberlanjutan. Itu. Bukan perubahan.
Dan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, apa yang harus kita cermati dan apa yang harus kita kawal? Yang pertama, sudah sering saya sampaikan, yaitu mengenai bonus demografi. Hati-hati mengenai ini. Tahun 30-an, tahun 2030, 2035, 2040, akan mencapai puncaknya, dan persiapan untuk kualitas sumber daya manusia betul-betul memang harus direncanakan, disiapkan secara taktis, sehingga betul-betul bonus demografi nanti bermanfaat dalam lompatan kita menuju ke sebuah Indonesia maju. Yang kedua, hati-hati mengenai yang namanya disrupsi teknologi. Hati-hati mengenai ini. Harus dicermati betul, harus dilihat betul dampak apa yang akan terjadi, situasi apa yang akan terjadi di negara kita dengan perkembangan sekarang ini, AI, generatif AI, singularity, barang-barang apa ini dan akan menyebabkan apa di negara kita. Ini harus betul-betul dilihat dan dicermati, jangan sampai kita keliru mengantisipasi adanya disrupsi teknologi. Saya kira HIPMI semuanya sudah terbiasa karena memang seluruh anggota HIPMI adalah generasi digital. Betul. Saya ini generasi analog. Jadi sudah perbedaannya sudah sangat jauh sekali. Jadi menghadapi AI, menghadapi generatif AI, menghadapi singularity, saya kira rekan-rekan di HIPMI sudah sangat biasa. Disrupsi teknologi ini yang ketiga akan menyebabkan perubahan-perubahan yang kalau boleh saya sampaikan, landscape geopolitik berubah dunia, landscape ekonomi dunia juga akan berubah. Dan perubahan-perubahan itu juga akan memengaruhi negara kita, baik itu perilaku, baik itu selera, baik itu tren warna, baik itu budaya, semuanya. Landscape bisnis, landscape ekonomi, semuanya akan berubah. Dan yang paling cepat menyesuaikan diri itu biasanya anak-anak muda. Dan itu ada semuanya di HIPMI. Amin, amin, amin. Ke depan kita akan lebih banyak berbicara mengenai ekonomi hijau. Ke depan kita akan lebih banyak berbicara mengenai energi hijau, mengenai pembiayaan hijau. Sekarang ini saya nggak tahu, karena saya nggak mengajukan ke perbankan, hal-hal yang berkaitan dengan energi hijau itu sangat mudah sekali mendapatkan pembiayaan. Karena secara global juga pembiayaan hijau itu juga sangat dibuka lebar-lebar. Industri hijau sekarang ini juga mendapatkan perhatian dan pembiayaannya juga sangat mudah. Sehingga perubahan pergeseran shifting ini harus dilihat dan diantisipasi oleh kita semuanya. Green foods, blue foods, dan lain-lain ini akan menjadi tren ke depan. Peluang-peluang baru seperti itu harus disiapkan strateginya oleh HIPMI. Jangan sampai kita salah mengantisipasi. Kalau ada di bonus demografi, ada disrupsi teknologi, ada perubahan landscape ekonomi, di mana kita hadang agar peluang-peluang itu bisa kita tangkap semuanya. Itu yang kita inginkan bersama agar ke depan
yang namanya strategi future business itu betul-betul disiapkan, direncanakan dengan baik oleh HIPMI. Industrial downstreaming, hilirisasi industri, baik itu minerba, perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya secara detail mestinya HIPMI memiliki peta jalannya. Kapan dihadang peluang itu, kapan dimanfaatkan peluang itu, sehingga betul-betul semuanya bisa kita pegang. Dan saya senang semangat agro, maritime industri juga berkembang di HIPMI. Saya lihat sudah ada di HIPMI, ada Chicken Indonesia. Terkesima. Ini smart farming, peternakan ayam yang awalnya hanya 1.000 ekor, sekarang sudah 45 juta ekor ayam. Omsetnya gede sekali, tapi tidak usah saya sebutkan, saya tahu, karena nanti Dirjen Pajak datang. takut dikejar pajak. Pemiliknya takut dikejar pajak. Biasanya seperti itu, ya, pengusaha. Betul. Ya, makanya kita harus jangan. Kemudian ada Ardena Food. Ini frozen food, olahan ikan dan ayam. Ini juga sama, awalnya hanya produksi 40 kilo, sekarang per hari, ini sekarang sudah 5 ton per hari. Ini sangat melompatnya, sangat besar sekali. Hal seperti ini yang harus dilihat dan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya oleh HIPMI. Dan dengan pengalaman HIPMI selama 5 dekade dalam pemanfaatan peluang-peluang yang ada, saya yakin seluruh perubahan-perubahan landscape bisnis, landscape ekonomi akan bisa ditangkap oleh HIPMI. Saya berikan contoh. Tadi saya sudah menyampaikan, saya sore ini belum pasti bisa datang, bisa tidak, karena juga ada acara di istana. Tapi peluang kecil itu dimanfaatkan oleh yang namanya Menteri Investasi. Begitu jam 4 sudah sampai di istana, Pak sudah siap. Saya kaget. Ya, berdua akhirnya datang ke sini. Bisi-bisi di dalam mobil, Pak, yang paling penting saham saya naik. Dibuka Pak Jokowi Sumarno. Saya yakin HIPMI akan mampu terus berinovasi untuk naik kelas dan memenangkan persaingan-persaingan global yang ada maupun persaingan-persaingan di negara kita yang kita cintai. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam pidato tersebut betul-betul memberikan gambaran kepada kita semua betapa beliau sebagai pemimpin di Republik ini mengharapkan satu kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam hal kreativitas para pengusaha muda, dan tidak main-main sokongan yang diberikan oleh Pak Jokowi, termasuk beberapa sampel saya kira di situ juga disampaikan oleh beliau. Karena itu kita berharap bahwa ke depan ini Indonesia akan semakin maju, apalagi yang memimpin Indonesia ke depan ini adalah Pak Prabowo, sehingga program ini bisa berkelanjutan. Dan itulah alasannya kenapa kemudian Pak Jokowi secara tidak langsung memberikan dukungan dan support kepada Pak Prabowo pada saat pencapresan dulu. Karena bagi Pak Jokowi, keberlanjutan jauh lebih penting ketimbang perubahan yang didengungkan oleh para paslon lain kala itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.